Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pembuka dan prosesi kita dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara juga. Silakan duduk.
Pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus tengah tahun yang selalu memang kita adakan pada awal bulan Juli. Dan hari ini kita mau diingatkan kembali atas karya Kristus. Karya Kristus yang apa saja, yang mana saja dan bagaimana itu dilakukan. Itu yang akan kita hari ini pelajari lewat pembelajaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 423. Mari kita bersama-sama merenungkan sejauh mana kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sudah menjadi kawan yang karib bagi Kristus. Sudah menyatakan bahwa dosa kita ditebus sehingga hidup tidak lagi di dalam dosa tapi dalam kebenaran. Sudah sejauh mana kita membawa damai dan bahagia di tengah-tengah komunitas, keluarga, persekutuan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan sudah seberapa banyak kata-kata Injil yang membawa sukacita, kekuatan, penghiburan menjadi perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika kami yang Kau anggap sebagai kawan karib. Seringkali kami tidak bisa berlaku seperti kawan karib buat-Mu. Engkau menjadi sahabat kami, tapi kami tidak mampu menjadi sahabat-Mu. Engkau telah menebus dosa kami, tapi kami tidak mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah orang-orang yang telah bebas dari kungkungan dosa dan tidak takluk oleh dosa. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mampu membawa damai dan bahagia. Yang kami bawa adalah kesulitan, sengsara bagi orang-orang di sekeliling kami. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami tidak mampu mengabarkan Injil lewat kehidupan kami. Dari pagi sampai malam ketika kehidupan itu kami miliki. Sehingga Injil Tuhan hanya kami simpan bagi kami sendiri. Dan tidak menjadi berkat buat orang lain.
Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu kekurangan kami. Kiranya Engkau yang terus menolong kami, mendorong kami, memberi kami semangat, memberi kami kekuatan, sehingga tugas, tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu dapat kami lakukan semakin hari semakin baik. Dengan pengampunan-Mu lah kami bertekad untuk bisa bersama-sama menjalankan titah-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 4. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?
Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, Agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami diingatkan untuk bersinar terus. Dan biarlah Engkau yang menuntun kami dan menyinari hati kami, agar kehidupan kami juga menjadi kehidupan yang bersinar bagi sesama kami. Kiranya Engkau juga yang terus menolong kami, agar kami semakin hari semakin memahami firman-Mu, memahami kehendak-Mu. Dan bila hari ini kami mau belajar bersama dari firman-Mu, kiranya firman-Mu lah juga yang menolong kami untuk hidup benar setiap hari, untuk bisa membawa kemuliaan Tuhan lewat setiap kata dan tindakan kami. Inilah doa dan harapan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang menguatkan kami dan memberi kami senantiasa sukacita, agar ketika kami melakukan firman Tuhan, hati kami menjadi hati yang rela dan penuh kegembiraan, penuh semangat. Berkatilah setiap kami di tengah keterbatasan kami, sehingga kami semakin mengenal siapa Engkau yang adalah Tuhan kami. Inilah permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan kitab Yesaya pasal 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusun, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Pergilah lihat karya Allah, ya dahsyat dalam perbuatannya. Ya ubah laut menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Dengan kuasa yang memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tak dapat tinggikan diri, sebab itulah kita bergema. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan
Bangsa-bangsa puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyang, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Pembacaan kitab Galatia pasal 6 mulai ayat ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka menyunatkan dirinya pun tidak memelihara Taurat, tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi diri pimpin patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Lukas 10 ayat 1 sampai 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat.
Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bila hari ini kita bersama-sama kembali merayakan perjamuan kudus, mungkin saya mau tanya dulu, sebenarnya seberapa penting sih perjamuan kudus buat kita? Penting. Pentingnya di mana ya Bapak Ibu sekalian? Seberapa penting sih perjamuan kudus buat kita? Kalau dipikir-pikir dan diingat-ingat, kalau misalnya dibilang penting, banyak memang orang-orang yang menganggap penting perjamuan kudus. Makanya kalau perjamuan kudus gereja biasanya lebih penuh daripada hari biasanya, daripada minggu biasanya gitu. Bahkan kadang-kadang kalau perjamuan kudus itu bisa nambah kursi ya. Cuman kalau kali ini mungkin sudah banyak juga yang berlibur gitu ya, karena sudah mau masuk long weekend. Tapi banyak sekali orang-orang yang menganggap perjamuan kudus itu begitu pentingnya, wajib, kudu, harus, sakral. Bahkan banyak juga di beberapa denominasi gereja itu diperkenankan membawa roti dan anggur dari gereja untuk diberikan kepada sanak saudara mereka yang sakit, sanak saudara mereka yang gak sempat ke gereja. Sampai segitunya. Padahal sebetulnya itu tidak benar. Membawa roti dan anggur dari gereja untuk dimakan di rumah itu namanya tidak benar. Lebih baik kita beli roti coklat, kita bawa ke rumah. Jangan bawa potongan roti ya Bapak Ibu sekalian dari sini ataupun anggur. Lalu kemudian mungkin ada juga dari beberapa orang yang menganggap perjamuan kudus gak terlalu penting. Kan setahun juga dilakukan 4 kali. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat, kapan aja kita merayakan perjamuan kudus? Awal tahun ya, awal Januari itu pasti. Lalu kemudian Paskah pada Jumat Agungnya. Lalu kemudian di tengah tahun bulan Juli seperti sekarang. Dan nanti bulan Oktober di perjamuan kudus sedunia. 1 tahun 4 kali, nggak apa-apa lah. Saya nggak sekali aja nggak ikut paduan suara perjamuan kudus. Gak apa-apa lah sekali, nanti juga bisa ikut lagi gitu ya. Selama masih hidup Bapak Ibu sekalian, bener kan? Kalau misalnya tiba-tiba kita dipanggil Tuhan antara Paskah sama Juli gitu kan, kita gak bisa ikut lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya seberapa penting, ya memang perjamuan kudus itu penting. Pentingnya di mana? Ini yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Pentingnya bukan soal ketika kita datang lalu menyantap roti dan anggur yang tersedia bagi kita di gereja. Tapi bagaimana perjamuan kudus itu menjadi pendorong bagi kita untuk menjadi orang-orang yang siap terus diutus. Karena lewat perjamuan kudus kita diingatkan. Lukas 22 ayat 19, tadi kita gak baca, kita baca Lukas 10. Tapi Lukas 22 kalau Bapak Ibu sekalian membaca
Lukas 22 ayat 19, di situ dikatakan Yesus mengatakan ketika dia sudah memecahkan roti lalu menuang anggur, ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Tentu di sini peringatan akan aku itu bukan semata-mata ingatlah bahwa aku ini mati nih. Apalagi Yesus mengucapkannya di dalam Lukas 22 itu sudah mau mati. Sudah mau pergi ke Getsemani, sudah mau melalui proses yang menyakitkan itu. Tapi ketika Yesus mengatakan, ingatlah ini sebagai peringatan akan aku, tentunya bukan soal kematian Yesus di atas kayu salib saja. Bahwa Yesus akan memberikan tubuhnya, membiarkan tubuhnya tercabik buat kita, dan membiarkan darahnya mengucur buat kita. Tapi ketika Yesus memecah dan mengatakan, ingatlah ini sebagai peringatan akan aku, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan di sini adalah mengingat seluruh hidup Yesus, mengingat seluruh pelayanan Yesus, mengingat semua perbuatan Yesus, mengingat semua mukjizat Yesus, mengingat semua pelayanan Yesus, mengingat semua ucapan Yesus, mengingat semua perintah Yesus, mengingat semua kehendak Yesus. Semua Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya peristiwa salib, bukan hanya peristiwa Getsemani, Golgota, sampai akhirnya Paskah. Tapi mengingat semua kehidupan Yesus yang ia lakukan dengan tubuh dan darahnya selama dia ada di tengah dunia. Jadi lebih dari sekedar mengingat juga, bahkan Tuhan ingin kita mendemonstrasikan. Karena kalau sekedar mengingat, oh iya saya ingat dari Yesus lahir sampai Yesus hilang di bait Allah. Kan sebelum melayani dia hilang dulu di bait Allah ya, umur berapa Bapak Ibu? 12 gitu ya. Umur 12 dia hilang di bait Allah begitu ya. Dicari lah, ternyata dia sedang belajar. Dia duduk di tengah-tengah bait Allah begitu, sinagoge. Lalu kemudian memulai pelayanannya lewat baptisan kudus. Lalu kemudian terus sampai akhirnya mati. Kalau kita hanya sekedar mengingat, kita mungkin hanya butuh 5 menit untuk mengingat. Bahkan mungkin gak nyampe 5 menit, 1 menit pun kita ingat semua rangkaian ceritanya. Walaupun tentu gak akan kita ingat secara detail mukjizat-mukjizat ataupun perumpamaan-perumpamaan ataupun perkataan-perkataannya. Tapi paling tidak dalam 1 hari kita mampu mengingat. Kalau perjamuan kudus hanya untuk mengingat. Tapi ternyata perjamuan kudus bukan sekedar untuk mengingat. Perjamuan kudus adalah saat dimana Tuhan ingin kita juga mendemonstrasikan. Makanya selalu dalam perjamuan kudus ada yang namanya demonstrasi ketika pendeta memecah roti, menuang anggur kembali. Dan itu diulang setiap perjamuan kudus. Enggak yang langsung dibagikan saja, tapi selalu ada demonstrasi. Inilah tubuhmu, ada di bagian liturgi kita. Inilah tubuhku yang kupecah, yang terpecah bagimu. Inilah darahku yang tercurah bagimu. Ada demonstrasi itu. Tapi kan kita nggak berharap Tuhan yang melakukannya di sini gitu ya. Dia udah tersalib buat kita, harus melakukan dan tersalib lagi, kira-kira kita ya. Tapi ketika perjamuan kudus merupakan sebuah demonstrasi representasi Allah untuk hadir di tengah umatnya, maka perjamuan kudus juga harusnya tidak sekedar mengingatkan kita akan apa yang sudah Yesus lakukan, tapi membuat kita, mendorong kita untuk dapat mendemonstrasikan kasih Allah. Mendemonstrasikan segala sesuatu yang sudah Allah lakukan dulu 2000 tahun yang lalu. Mendemonstrasikan apa arti ketaatan, mendemonstrasikan apa arti ketulusan, mendemonstrasikan apa arti penuh hikmat, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian, paling tidak hari ini kita mau belajar 3 hal dari 3 bacaan. Apa saja yang Yesus demonstrasikan dan apa saja yang Yesus lakukan ketika dia diutus oleh Allah turun ke dunia. Yang pertama di Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Kalau tadi kita perhatikan, itu sebetulnya Yesaya 66 ayat 10 sampai 11 itu merupakan satu perikop yang atasnya itu sebenarnya ada judul. Kalau Bapak Ibu sekalian membuka kembali kitab Alkitab kita pada hari ini, Yesaya 66 itu ada judul apa di dalam perikop yang kita baca? Ada judul apa? Keselamatan sesudah hukuman. Bapak Ibu sekalian, jadi Yesaya 66 ini merupakan sebuah rangkaian
bacaan yang diberi judul oleh LAI, Keselamatan Sesudah Penghukuman. Bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita pengharapan, selalu ada terang, selalu ada pertolongan, selalu ada penghiburan. Dan ketika kita juga sebagai orang-orang yang diutus dari meja perjamuan ini, nanti diutus ke dunia, diutus di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, di tengah komunitas kita, di tengah tempat kerja kita, dimanapun, kita diminta juga untuk membawa penghiburan, pengharapan kepada setiap orang. Tentu penghiburan di sini bukan sekedar penghiburan yang membuat orang senang. Ketika kita dihibur, oh Tuhan pasti ngampunin kamu, oh Tuhan pasti mengasihi kamu, nanti pasti Tuhan tolong kamu. Bukan sekedar penghiburan yang demikian. Makanya kalau kita perhatikan di bacaan yang kita baca, menjadi penghiburan kepada semua orang yang mengasihi Allah. Ada kata kepada semua orang yang mengasihi Allah. Bagaimana penghiburan kepada orang yang tidak mengasihi Allah? Kenapa harus dikatakan penghiburan kepada semua orang yang mengasihi Allah? Kenapa harus dikatakan penghiburan kepada bangsa-bangsa lain juga, tapi yang gentar terhadap firman Tuhan? Karena penghiburan yang dari Allah hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengasihi Allah. Kadang-kadang kalau kita misalnya datang kepada orang yang tidak mengasihi Allah, kita bilang, nanti Tuhan tolong, nanti Tuhan akan ampuni kamu, nanti Tuhan akan berikan kepada kamu kekuatan, nanti Tuhan akan berikan kepada kamu jalan keluar. Itu misalnya penghiburan kita ya. Tapi ketika orang yang kita hibur itu tidak mengenal Allah, tidak mengasihi Allah, omong kosong, Tuhan gak peduli sama saya. Mungkin itu yang menjadi jawabannya. Karena hanya orang-orang yang mengasihi Allah, karena orang-orang yang mendengar firman Allah, orang-orang yang mau hidup dalam firman Allah yang akan menyambut penghiburan itu. Kita mungkin tidak bisa bawa apa-apa, kita tidak bisa menolong apa-apa, dan mungkin kita hanya bisa mengatakan Tuhan besertamu, Tuhan menolongmu. Tapi dengan kata-kata kita itu, dengan pengharapan yang kita bawa itu, orang-orang yang percaya kepada Allah akan mengatakan di dalam hatinya, memang Allah baik. Andai kata Allah berkenan padaku bukan karena aku spesial. Andai kata Allah berkenan kepadaku bukan karena aku baik, karena aku sudah melakukan ini dan itu, tapi karena Dia memang berbelas kasih, maka ungkapan syukur itulah yang akan keluar dari setiap hati orang-orang yang mengasihi Allah. Kita membawa penghiburan, tapi tentunya bukan berarti kita pilih-pilih. Orang yang mengasihi Allah ataupun orang yang tidak mengasihi Allah itu tidak tercermin lewat agama. Orang yang mengasihi Allah ataupun tidak mengasihi Allah tidak tercermin lewat agamanya apa. Karena banyak orang-orang yang beragama Kristen tapi tidak mengasihi Allah. Banyak orang-orang yang mengatakan anak Allah, mengatakan diri anak Allah tapi tidak mengasihi Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu bukan hak kita untuk menentukan, oh kamu mengasihi Allah maka aku menghibur kamu. Kalau kamu tidak mengasihi Allah, aku gak mau menghibur kamu, enggak. Tapi artinya di sini ketika kita membawa penghiburan, ada sebuah respon dari orang-orang yang juga kepada siapa kita diutus begitu, yang akan kemudian merasakan penghiburan itu karena mereka sungguh merasakan bahwa keselamatan adalah belas kasih Allah dan bukan karena kebaikan ataupun kebenaran yang dilakukan oleh kita. Oleh karena itu penghiburan kita harus mendatangkan penyesalan dan pertobatan. Kalau penghiburan kita tidak mendatangkan penyesalan dan pertobatan, di situ sebetulnya kita baru bisa mengatakan bahwa orang-orang yang kita hibur ini memang tidak mengenal kasih Allah. Memang tidak mengenal Allah, tidak mengasihi Allah. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di Lukas 10 ada hal juga yang kedua. Bahwa tadi penghiburan itu harus mampu membawa penyesalan dan membawa juga pertobatan. Di Lukas 10 dikatakan kalau kita datang, kita juga ketika kita diutus kemanapun, dimanapun kita harus membawa damai sejahtera. Damai sejahtera, cuman ada hal yang menarik juga di dalam Lukas 10 ini dikatakan, ketika ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka damai sejahteramu itu akan tinggal. Tapi kalau orang itu tidak layak mendapatkan damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan kembali kepadamu. Apa artinya di sini?
Apa artinya ada orang yang ternyata layak mendapatkan damai sejahtera, tak ada juga orang yang tidak layak mendapatkan damai sejahtera? Apa maksudnya Tuhan? Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata memang ada hal yang luar biasa lewat Lukas 10 yang memang tidak dijelaskan secara gamblang. Tapi kalau kita melihat dari bahasa aslinya, orang yang disebut sebagai orang yang layak mendapat damai sejahtera adalah orang-orang yang memang hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk membawa damai. Jadi kalau dianggap ketika kita masuk ke dalam rumah seseorang, lalu di sana ada anak-anak damai, jadi sebetulnya pembawa damainya itu bukan sekedar kita yang datang, yang diutus, tapi ketika orang kemana kita diutus, kepada siapa kita diutus juga mau membawa damai, disitulah akan terasa damai sejahtera. Tapi kalau kita diutus kepada orang lain, kita membawa damai sejahtera, tapi orang itu sendiri tidak mau mengusahakan damai sejahtera, nggak akan pernah namanya dirasakan damai sejahtera. Ya Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa berharap ketika misalnya pelawat datang atau pendeta datang atau penatua datang, kok mereka datang saya tetap nggak merasa sejahtera, kok saya tetap nggak merasa damai, kok saya tetap nggak merasa sukacita. Karena kita tidak bisa berharap damai sejahtera, sukacita, rasa tenang, rasa nyaman itu datang dari orang lain. Tapi datang dari diri sendiri ketika kita membuka hati buat Allah. Jadi ketika Yesus mengutus kita untuk membawa damai sejahtera, di sini punya arti juga bahwa kita juga harus menyadarkan orang lain untuk membawa damai sejahtera dari hati. Harus menunjukkan bahwa mereka juga menjadi anak-anak Allah. Karena kita nggak bisa kemudian membawa damai sejahtera untuk dirasakan orang lain kalau orang lain itu sendiri tidak mengusahakan damai sejahtera dalam hidupnya. Kita datang, kita doakan supaya seluruh keluarga tidak ada bertengkar lagi, tapi tetap aja dia tetap bertengkar gitu ya. Nggak akan rasa damai sejahtera, nggak akan efek damai sejahteranya. Itulah yang disebut kenapa ketika orang mendatang, para murid ini datang membawa damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya akan menetap kalau orang yang dikunjungi, orang yang dilawat, orang yang kepada mereka diutus, orang-orang tersebut ketika mereka sungguh menjadi anak-anak Allah, disitulah baru ada damai sejahtera. Kita nggak bisa membuat diri kita menjadi sumber damai sejahtera buat mereka kalau mereka sendiri tidak pernah membuka hati mereka buat Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera. Itu juga kepada kita. Ketika kita bilang Tuhan saya mau damai sejahtera, saya mau merasa tenang, saya mau merasakan yang namanya diberkati oleh Tuhan. Tapi kita gak pernah mau membuka hati kita buat Tuhan, kita gak pernah mau bertobat, kita gak mau mengalami pemulihan dari Tuhan, kita gak akan pernah mendapatkannya. Dan akhirnya kita menuntut orang lain untuk membawa kepada kita. Kita menuntut orang lain untuk membawa damai, membawa sukacita, memberikan kepada kita kesenangan. Padahal kita sendiri tidak mau membuka hati, gak akan pernah bisa. Lalu kemudian yang selanjutnya di dalam Lukas kita bisa perhatikan adalah kita diminta untuk menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit menggunakan bahasa Yunani asthenes yang sebetulnya bukan melulu soal sakit tubuh, tapi sakit di sini yang menggunakan kata asthenes artinya adalah orang-orang yang lemah. Kita diutus untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Kita diutus untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang yang lemah. Kita diutus untuk menyembuhkan luka-luka hati. Bukan hanya luka-luka tubuh. Bukan hanya penyakit di dalam tubuh, tapi penyakit dalam hati. Karena penyakit dalam hati, penyakit dalam pikiran jauh lebih berbahaya daripada penyakit tubuh. Bapak Ibu sekalian, tubuh kita bisa digerogoti penyakit yang mungkin tidak disembuhkan. Tapi ketika hati kita bergirang, hati kita gembira, maka tubuh kita pun akan tetap kuat. Tapi kalau kita tubuh boleh sehat, tubuh kita boleh berotot, kita olahraga setiap hari, tapi hati kita tidak pernah bergirang, pikiran kita tidak pernah positif, rusak tubuh. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita diutus, ternyata kita juga diutus untuk membawa kegembiraan, untuk membawa sukacita, untuk menolong, menguatkan. Tapi itu kembali bukan hanya sekedar akhirnya senang saja, sukacita saja, tapi bagaimana itu membawa hubungan relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Bagaimana ketika kita diutus kepada orang lain di sekitar kita,
Baik itu keluarga kita, teman kita, komunitas kita, tetangga kita. Bagaimana supaya kedatangan kita, kehadiran kita di tengah-tengah mereka membuat mereka berelasi dengan Tuhan. Bukan hanya berelasi dengan kita. Bukan hanya berelasi dengan baik dengan sesamanya, tapi berelasi dengan Tuhan dengan baik. Berelasi dengan Tuhan sepanjang hidup mereka. Dan membuat mereka bisa mengkomunikasikan isi hati, pikiran mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada kita. Ataupun kepada orang lain yang adalah manusia. Lalu kemudian yang ketiga kita lihat dari Galatia, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi kita membaca di situ dikatakan ada berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal yang Yesus bawa. Ketika Yesus bawa perbuatan baik, Galatia 6 ayat 7 sampai 16. Baik di sini juga ternyata bukan hanya sekedar kebaikan menurut versi dunia. Berbuat baik di sini menggunakan kata kalos. Kalos yang artinya adalah bukan hanya sekedar mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang kita lawat, yang kita kasihi, yang kita layani, tapi itu juga membawa kebaikan buat kita. Kalau kebaikan kita hanya berfungsi hanya bagi satu orang, baik itu bagi kita ataupun bagi orang yang kita layani, itu belum tentu baik. Karena kebaikan yang dari Allah harus ada pada dua sisi. Kita melakukan yang baik buat orang lain, maka baik buat dia dan baik buat kita. Bagaimana Bapak Ibu sekalian ini bisa diaplikasikan? Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita melakukan kebaikan, lalu membuat orang lain itu yang kita berikan kebaikan bergantung pada kita, itu bukan baik namanya. Itu membuat mereka jadi manja. Karena bagaimanapun kebaikan yang dari Tuhan harus membuat orang bergantung pada Tuhan dan bukan bergantung pada manusia. Atau hal yang lain. Bila kemudian kebaikan kita membuat orang lain tidak berubah. Misalnya banyak orang tua segan untuk memarahi anak. Nanti dia sakit hati sama saya gitu ya. Jadi kalau dia salah ya udahlah, biarin aja. Atau paling ya nanti mama nanti ya paling diomongin aja, nggak perlu yang dimarahin. Dia berbuat salah lagi, kita bilang ya udahlah nggak apa-apa. Begitu juga misalnya suami kita atau istri kita atau teman kita sekantor, ya sudahlah itu kan urusan dia. Kalau teman sekantor lebih begitu lagi, kalau anak mungkin beda begitu kan. Suami istri ya udahlah memang dia begitu. Itu namanya pembiaran, bukan kebaikan. Kita kelihatannya baik, nggak negur. Kita ngelihatannya baik karena mengampuni terus menerus, tapi sebetulnya itu bukan baik, itu bodoh Bapak Ibu sekalian. Kalau di Galatia tadi kita membaca, di ayatnya yang pertama yang tadi kita baca, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang harus ditabur oleh orang harus dituai. Kalau kita tahu ada sesama kita, di mana Tuhan mengutus kita untuk menegur, tegurlah. Tentu tegur dengan kasih. Tentu tegur dengan kelembutan, bukan dengan kata-kata yang kasar. Tapi kalau kita lakukan itu tegur terus, dia tidak mengalami perubahan. Yaitu kalau tadi soal damai sejahtera, bagaimana Yesus mengutus 70 murid. Artinya orang itu memang tidak, dalam tanda kutip, tidak layak untuk mendapatkan kasih Allah. Dan kalau begitu artinya dia sebetulnya menolak Allah. Kita sudah tegur, kita sudah nasihati, nggak berubah. Artinya mereka menolak Allah. Dan kalau di Lukas yang kita baca, ketika mereka sudah menolak Allah, secara ekstrim Tuhan mengatakan, kamu ditolak di sebuah kota, pergi dari kota itu. Pergi dari kota itu. Ekstrim banget sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Makanya sebetulnya ketika kita kemudian dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang diutus, kita harus selalu memberikan kepada mereka orang-orang yang kepada mereka Tuhan mengutus kita. Tadi penghiburan. Yang kedua damai sejahtera. Lalu kita juga diminta untuk menyembuhkan. Kita diminta juga untuk menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang tadi berbuat baik. Itu semua ternyata tidak bisa dilakukan tanpa hikmat Tuhan. Karena kalau enggak salah kita melakukannya. Kita mau agar apa yang kita lakukan berguna buat orang lain.
Kita mau agar apa yang kita lakukan berbuah di dalam hidup orang lain. Sehingga orang lain kemudian semakin mengenal Tuhan dan kemudian menjadi orang-orang yang juga siap untuk diutus oleh Tuhan. Tapi memang tidak pada kita keputusan bahwa dia layak ataupun tidak layak mendapatkan anugerah Tuhan. Mendapatkan penghiburan, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan. Kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan itu semua. Tapi biar mereka juga memilih. Kalau mereka memang tidak memilih untuk ikut Tuhan, ya tidak perlu juga kita paksakan. Kita doakan, ya kita doakan terus menerus. Tapi kalau kita memaksakan dalam arti ya terus berbuat baik tanpa hikmat, terus menegur tanpa hikmat dan tidak mencari cara lain, ya itu salahnya di kita, Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun segala sesuatu harus dilakukan dengan hikmat dan Tuhan sendiri juga tidak mau dipermainkan. Jadi juga jangan kita membiarkan diri kita dipermainkan. Gereja tidak boleh membiarkan dirinya juga dipermainkan. Gereja perlu melayani dengan hikmat. Gereja perlu diutus dengan hikmat. Sehingga kita tidak salah menolong juga dengan tidak cara yang salah. Kalau tidak, tadi perbuatan baik kita hanya bisa menimbulkan pembiaran. Atau perbuatan baik kita akhirnya membuat orang menjadi manja. Perbuatan baik kita akan menghasilkan kebodohan. Kebaikan tidak melulu isinya yang menyenangkan. Tidak melulu isinya memuaskan. Tidak melulu isinya manis. Kebaikan, penghiburan dari Allah seringkali dinyatakan juga dalam bentuk ajaran, didikan, bahkan hajaran. Makanya Tuhan, kalau lewat kita lihat firman Tuhan, bagaimana Allah itu menghajar anak-anak yang dikasihinya. Bagaimana Tuhan menghajar orang-orang Israel yang dikasihinya. Bagaimana Tuhan mengajar dengan begitu keras orang-orang yang dikasihinya. Bukan supaya mereka kabur dan mereka jadi benci sama Tuhan. Tapi supaya mereka sungguh-sungguh sadar bahwa hidup harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Jadi andai kata kita adalah menjadi orang-orang yang diutus. Tentu diutus untuk membawa penghiburan, untuk membawa damai sejahtera dan membuat hal-hal yang baik. Membawa kebaikan itu adalah yang utama. Karena itulah juga sifat Allah. Tapi lakukanlah itu juga dengan hikmat Allah. Sehingga setiap hiburan kita betul-betul membuat orang terhibur. Membuat orang berelasi kembali dengan Tuhan. Membuat orang mengalami pertobatan. Damai sejahtera dari kita juga. Yang kita ucapkan lewat salam, lewat senyuman, lewat apapun yang kita lakukan. Itu sungguh juga membawa relasi dengan Tuhan. Kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah orang-orang yang kepada mereka kita diutus. Dan ketika kita diminta untuk berbuat baik, berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, tapi baik menurut kriteria Allah. Sehingga kita tidak hanya memuaskan manusia, tapi kita memuaskan Allah. Kita tidak menyenangkan hati manusia dengan perbuatan baik kita, tapi kita menyenangkan hati Allah dengan perbuatan baik kita. Jangan sampai salah kita berbuat baik, jangan sampai salah kita membawa damai, karena Allah sendiri yang akan menolong kita. Dengan apa? Dengan hikmatnya. Jadi ketika kita mau berbuat baik, berdoalah Bapak Ibu sekalian. Berdoalah, kebaikan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Pengutusan yang sejati hanya datang dari Tuhan dan bukan dari manusia. Apapun yang mau kita lakukan buat sesama kita, berdoalah. Sehingga kita tidak salah melakukannya. Tidak salah berbuat baik. Selamat diutus Tuhan, dimanapun, kapanpun, gunakanlah hikmat Tuhan. Amin.
milikku. Saat kau memilihku menjadi saksimu dimanapun ada. Saat terindah, saat kau sentuh hatiku, ku menjadi anakmu. Sukacitaku saat kau memilihku menjadi saksimu dimanapun ada. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang sempurna menaungiku senantiasa. Terima kasih Bapa akan pengutusan-Mu untuk menjadi persembahan harum-Mu. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang sempurna menaungiku senantiasa. Terima kasih Bapa akan pengutusan-Mu untuk menjadi persembahan harum-Mu, untuk menjadi persembahan harum-Mu. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengingat perbuatan-perbuatan-Mu, ajaran-ajaran-Mu, didikan-didikan-Mu yang tertulis di dalam firman Tuhan, yang juga kami alami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah setiap kami juga mampu untuk menjadi orang-orang yang siap diutus Tuhan, diutus untuk membawa pengajaran-Mu, kasih-Mu, penghiburan-Mu, damai sejahtera-Mu. Sehingga apa yang kami bawa ini dapat membuat orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berelasi dengan lebih baik lagi dengan Tuhan, mendapatkan kehidupan yang terus mengalami pertobatan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa seringkali kami lemah, kami perlu diingatkan, kami perlu dikuatkan. Dan biarlah Tuhan juga yang mengutus orang-orang juga untuk menolong kami ketika kami lemah, ketika kami butuh diajar, ketika kami butuh dihajar. Tuhan, biarlah setiap kami memiliki hati seperti hati-Mu, sehingga di dalam pengajaran kami sekalipun, kami tidak menyakiti.
di dalam pendidikan kami yang kami berikan kepada orang lain juga. Kami tidak membuat orang makin jauh dari Tuhan, tapi berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tapi untuk itulah kami ada di sini. Untuk membawa segala sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiranmu bagi sesama kami. Jadi biarlah Engkau yang menguduskan kami. Lewat perjamuan kudus hari ini, kami dijadikan pribadi-pribadi yang semakin mengenal kehendak Tuhan. Dan kami juga menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat menjalankan kehendak Tuhan. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, yang berada di dalam kedukaan karena kehilangan sanak saudara, teman-teman, orang tua, keluarga. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami juga yang mengalami kesulitan di tengah pekerjaan mereka, di tengah pendidikan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang mau menolong setiap saudara-saudara kami ini. Dan jadikan kami Tuhan orang-orang yang diutus untuk membawa penghiburan kepada mereka. Untuk membuat mereka dapat terbuka hatinya kepada Tuhan lebih lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Dan agar mereka juga dapat mengalami kebaikan Tuhan lewat keberadaan kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga besar almarhum Pendeta Herman Baiha, yang mungkin sampai saat ini pun masih larut di dalam duka. Kiranya Engkau yang mau menolong, Engkau yang mau mengangkat mereka, sehingga mereka tidak larut di dalam kesedihan, tapi mampu bangkit dan melihat bahwa Tuhan berkarya di dalam kedukaan sekalipun. Tuhan ada dan peduli hati mereka, kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang terus menuntun keluarga ini dan memberikan terang di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak putus asa dan mereka tetap dapat menjadi berkat dan meneruskan cinta kasih Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Tuhan, kami mau berdoa untuk liburan panjang yang akan kami alami bersama. Buat saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin sedang berlibur, Tuhan berkati liburan mereka, perjalanan mereka, sehingga mereka juga dapat sungguh menikmati berkat Tuhan lewat liburan yang mereka lakukan bersama dengan keluarga. Dan mereka juga dapat kembali tanpa kurang suatu apapun. Dan mereka terus juga dapat melakukan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan di tengah liburan sekalipun. Kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami secara khusus yang sedang sakit. Untuk Ibu Natalia Sapala yang sampai saat ini masih terbaring di rumah karena kaki yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan, Engkau yang menolong, terutama memberikan kesabaran kepada Ibu Natalia, sehingga dia dapat terus merasakan pimpinan Tuhan walaupun dia tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Twilan di dalam masa pengobatan. Kiranya Engkau juga yang terus memberikan kesabaran, kekuatan. Buat Oma Rika, Oma Ros, para lansia-lansia kami Tuhan yang juga bergumul di tengah kesendirian mereka, bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan, kiranya kekuatan, penghiburan daripada Tuhan saja juga yang datang pada mereka. Sehingga ketika tubuh semakin lemah, hati mereka tidak semakin lemah, iman mereka tidak semakin lemah. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap program-program ke depan, khususnya untuk program Badan Pelayanan Pemuda The Journey yang ketiga. Kiranya Tuhan segala sesuatu juga dapat berjalan seperti yang Kau mau. Berkatilah setiap panitia, setiap pengurus yang merencanakan, merancang acara ini, sehingga sungguh dapat membawa hal yang baik bagi seluruh
anggota Badan Pelayanan Pemuda. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk presiden kami. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan, memberikan hikmat dan bijak kepada presiden kami, kepada setiap pemimpin kami, siapapun mereka yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan dengan penuh syukur, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan ampunilah dia sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saat ini dari meja perjamuan Tuhan kita diberikan kesempatan memberikan persembahan kita dengan menggunakan amplop. Nat persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Berbunyi demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 294. Beribu lidah patutlah.
Tuhan diundang berdiri dengan menyanyikan bait kelima. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya namamu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami hadir ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kembali juga sekali lagi kami ingin berterima kasih ya Tuhan, untuk setiap ajaran dan didikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari kami ya Tuhan, kami semakin mengenalkan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, juga kalau saat ini Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami dengan kerelaan ya Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan yang boleh mengasihinya, Tuhan juga yang boleh berkenan menguduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan juga bagi sesama kami ya Bapa. Tuhan, Kau juga boleh pimpin dan berkati setiap kami yang mempergunakan dan mengolahnya ya Tuhan. Biarlah Kau yang terus boleh menyertai dan memimpin dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang boleh kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan, amin. Belum kepegang. Oke, masih. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri, suami, orang tua, anak, dan saudara-saudara, teman, tetangga, dan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang menyediakan bagi kami kesempatan tidak hanya untuk mengenang kebaikan-Mu, karya-Mu,
Tapi terutama Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi saksi-Mu, menjadi rekan sekerja-Mu, untuk mendemonstrasikan kasih Allah, didikan Allah, ajaran Allah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi teladan dan menjadi kesaksian. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah pada saat ini juga ketika kami bisa bersama-sama menikmati roti dan anggur yang merupakan juga berkat Tuhan, ingatkanlah kami Tuhan atas setiap pengorbanan dan kasih-Mu, dan biarlah Engkau juga yang menguduskan roti dan anggur ini menjadi kekuatan, menjadi pendorong bagi kami untuk terus meneladani kehidupan-Mu. Amin. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Kau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk mengendapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah dengan menyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan
mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Adakah Bapak Ibu sekalian yang hendak mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkan roti? Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Adakah dari Bapak Ibu sekalian yang hendak mengikuti perjamuan kudus belum mendapatkan anggur atau teh? Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur ucapan syukur. Mazmur 103, 8-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa setiap kita diutus oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kita sungguh menyiapkan hati dan segala hidup kita untuk menjadi orang-orang yang diutus. Membawa penghiburan, membawa damai sejahtera, membawa kebaikan, membawa juga ajaran, membawa juga didikan, membawa juga nasihat. Dan semuanya harus dilakukan berdasarkan hikmat Tuhan dan kasih setia Tuhan. Marilah kita lihat sekeliling kita. Begitu banyak tuaian yang siap dituai. Marilah kita bersedia untuk menjadi pekerjanya. Kita angkat bersama pujian. Lihatlah sekelilingmu. Sudah
Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa? Tapi Allah telah mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyak Tuaian pekerja hanya sedikit, minta dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu, kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang